Tadi juga kan kita opening itu di sini ya. Di sini ruang tengah. Tadi Ido sempet katanya ngedenger Di atas. ada yang kayak bisik ada di yang atas. ngeliatin dari tadi sama kayak duduk gitu ngeliatin duduk dari tadi situ. Ya di sini. Jadi kalau kita bilang apa ya? Posisinya enak gitu gini nih. Gini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini saya sama teman-teman ada di daerah Cicalengka. Ini suatu bangunan rumah yang sudah kosong selama berapa tahun itu? Hampir belasan 15 tahunan. 15 tahun. Kalau itu tahu nggak historinya ditinggalin atau memang sengaja dikosongin gini? Jadi menurut warga sekitar, jadi emang dikosongin. Tadinya tuh si rumah ini mau dijual karena si pemiliknya itu punya rumah yang baru. Cuma sebelum dijual itu dia mau kayak ngerenov lah gitu.
biar lebih menarik lagi, tapi ya gini nggak jadi, malah terbengkalai. Selain itu pun katanya ada ini ya, sering ada yang menampakkan diri. Itu sosoknya kata yang pernah lihat tuh nenek-nenek yang lihat. Nenek-nenek, terus sosok pocong juga pernah ada yang lihat, nggak sengaja kan, katanya dia tuh lagi hamil muda, dia lewat ke sini, nggak sengaja dia nongol. Cilokba. Dan sebelum mulai pun kita tadi sempat mungkin dapat ucapan selamat datang, tapi ke Audi dari tadi rasa mual ya. Sekarang gimana? Wah. Mualnya udah hilang sih, cuman dari pertama masuk tuh yang mendominasi itu kayak rasa marah sama sedih gitu. Tapi bukan takut, maksudnya ngerasa sendiri gitu. Nah, ngerasa kesepian gitu ya. Gak ada teman. Kalau buat Bobby sendiri di sini gimana, Bro? Gerah sih di sini, gerah panas, tapi padahal sempat hujan ya tadi ya. Hujan. Terus ini atas udah pada kebuka lah gitu. Iya. Banyak ventilasi tapi gerahnya cukup gerah, panas sih. Terus tadi pas opening, saya kan lihat ke bawah, tapi kan di sana kayak ada di pintu ya di belakang. Ya mungkin banyak sosok, semoga yang biasa masyarakat lihat di sini semoga nanti muncul atau misalkan dia memberikan kode-kodean dan atau mungkin si nenek tadi itu dia menampakkan tuh karena apa gitu, mungkin nanti bisa nanti kita cari tahu ya kenapa dia selalu menampakkan diri. Dan di episode kali ini mungkin yang uji nyalinya tuh Bobby nggak sendirian, tapi nanti ditemenin sama saya ya Bob ya. Semoga ada yang seru, yang diinginkan. Bob, itu kita langsung ke lokasi yang lain teman-teman. Kari. Jadi lokasi kita Lokasi pertama nih. Ya, ini kita lagi berada di lokasi pertama masuk. Harusnya lokasi pertamanya itu ya. Cuma ini kan agak rawat sih ya. banyak itulah itu banyak jadi something. kita memutuskan untuk di sini lokasi pertamanya ya. Jadi ini tuh mengingatkan kita lokasi kayak di waktu di villa di mana sih? bukan villa sih, Rumah Kayak villa yang di daerah apa? Cimbuluh. Hah? Apalagi? Daerah situ. daerah atas. Kayak daerah situ ya? Pagar mana? Maksudnya lokasi rumah. Terus dari hawa sama yang saya rasain tuh kayaknya sama persis gitu. Jadi kayaknya historinya lebih ke masalah keluarga. Bener nggak? Ada konflik keluarga kayaknya dulunya. Tapi yang saya lihatnya pas saya awal masuk, tadi saya kan duluan, kayak yang ke gambar tuh kayak di bawah itu ada kuburan. Entah ya dulu tempat ininya tanah kosong bekas kuburan, entah ada kuburan yang diratain tapi dia dibangun rumah di sini. Yang saya lihat. Kenapa, Dok? Apa yang dirasa, Dok? Pas tadi di ruangan itu sih pas opening, di atas ada suara. Ya. Kau? Cing tarik kamu. Ya mau apa kesini gitu. Tapi kayak bisik-bisik gitu ya. Kesini dong. Kok merinding? Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya aja dulu. Enggak fokus. Yuk kita sudah di tempat Lokasi kedua mungkin ya. Tadi juga kan kita opening tuh di sini ya. Di sini ruang tengah. Tadi Ido sempet katanya ngedenger di atas. ada yang bisikin di atas. Mana ada? Di sana. Di atas atap itunya. Atap. Kalau saya mah di sebelah sini nih, Kari nih.
Nah area sini kayak ada yang ngeliatin dari tadi, sama kayak duduk gitu, ngeliatin duduk dari tadi situ. Gimana ya? Posisinya tuh kayak nggak biasanya gitu. Kayak ngelayang. Sama kayak di ini nggak sih? Yang di tengah kota itu. Iya. Iya benar. Iya. Mungkin ini nyambung kayak tadi Andri bilang di sana. Ini tuh kayak ada masalah yang belum selesai, konflik gitu mungkin ya, yang bikin jadi bingung gitu, Bob ya? Bisa jadi sih. Tapi kalau saya pribadi, Kak Ari dari pertama datang ke sini itu tuh nggak ada ngerasain perasaan takut gitu ya. Kayak teman-teman sempat rasain sih nggak ada. Dari awal tuh tiba-tiba langsung betah aja di sini gitu. Nah terus dari tadi waktu Andri di situ ngejelasin Ido apa segala macam, saya tuh bolak-balik ke sana kan tadi, nggak tahu ke shoot apa enggak, bolak-balik ke sana, terus lebih enak tuh diam Ngeliat di situ. kesana ya, tadi. Ido lihat ya? Lihat tadi. Itu berapa kali di sini nih Kak Ari nih? Ya di sini. Jadi kalau kita bilang apa ya? Posisinya enak gitu gini nih. Gini gitu. Jalan lagi, balik lagi gini gitu. Apa mungkin sosok emak. mama? Apa kalau- mungkin yang tadi kan saya sempat lihat kan audit dia di sana. Jadi kayak dia tuh kayak mandang keluar, kayak nyaman gitu ngelihat itu. Apa mungkin karena apa ya, gambaran sosok Sedih gitu ya. iya kayak gimana ya, natap keluar tuh kayak ada kesedihan gitu. Kayak ada yang orang ditunggu gitu ya, Nah, nggak itu, datang-datang. nggak datang-datang. Apa mungkin itu sosok si nenek Iya. yang memakai kebaya? Iya. Ya sih feeling. Tuh. Coba ditanya kawan-kawan. Assalamualaikum. Kunaon? Mau Saha nu diantos teh? Segera henteu Kak. Incu. Jadi sebenarnya sosok yang tadi tuh udah nempel ya ke Iya. audit. Semono itu. Dia tuh kenapa dia diam terus di jendela sana? Katanya nunggu cucu. nunggu cucu mau pulang katanya. Iya. Kunaon cenah teu euy. Terus lama teu euy. Nu bade dicarioskeun. Nu bade dicarioskeun. Sedih sih ya. Sok biaya nu bade dicarioskeun. Nya sok dugikeun. Biaya nu bade didugikeun sok. Kumaha? Bejakeun. Kumaha? Ini terkadang tong julid ka kolot julid. Jadi gimana ya ngejelasin? Tong julid. Julid tuh kalau apa ya? Berburuk sangka. Jadi jangan berburuk sangka ke kolot ke orang tua mungkin julid. Sih. Julidan. Tong julidan. Oh. Ini nu bade dibugikeun. Tos.
tuh benang merahnya yang kita mau cari gitu aja. Untuk menjelaskannya juga apa ya, sulit sih. Jadi tadi tuh bukan julid, bahasa Sunda naonnya tadi teh Julidan. joledar. Apa artinya joledar? Joledar teh apa ya, nggak peduli sama orang tua gitu. Ontong joledar kakolot teh ya, jangan nggak peduli sama orang tua. Ya mungkin dulunya beliau nungguin. Iya, nungguin. Berarti kan cucunya tuh nggak peduli kalau misalkan keluarganya di rumah kayak gimana kemarin ya. Mungkin ya, maksudnya yang kita rasain itu ya, tapi nggak tahu ya. Tapi sih memang dari awal tuh ngerasanya, jadi kayaknya dia diem di situ tuh bukan mau dia menampakkan diri itu, bukan mau mengganggu warga sekitar tuh, bukan gitu. Maksudnya mungkin dia nungguin siapa gitu. Cuma ya emang mungkin si warga sekitar yang apa ya? Ya kalau orang biasa kan mungkin takut ya dia. Yang lihat. Tapi sebenarnya mungkin sosok ini tuh bukan Untuk mengganggu. Iya. Jadi dia tuh kayak nungguin ya, siapa gitu. Nunggu keluarganya lah. Yang di Lombok menurut Iya, apa yang di gimana Lombok. gitu. Tangan itu yang sarana terkadang Ada yang sarana. Tadi nu ngarewas ya. Tadi itu ngarewas. Kunaon? Cangkih. Caraan. Hampura bisa keganggu sepertinya. Abi mah yang terang cenah di dieu teh. Cek warga di dieu osok loba nu nembongan kunaon cenah teh. Kan di derek dijual imahna karunya nembogana. Karunya kasih nenek sih teh. Kunaon sih ini teh? Hah? Apa tadi sini nih guys ngobrol geus nyarita. Jadi gini katanya teman-teman, barusan saya nanya, katanya tuh kasihanlah ke si neneknya, karena si neneknya tuh ngerasa kesepian di sini tuh. Mungkin bisa lebih spesifikasinya ini sosoknya apa tuh? Sosoknya tuh dia penjaga yang di sini sebenarnya. Sepuh yang di sini. Setelan kayak ada Sunda gitulah. Tadi yang sempat ngebisik ke Ido juga. Ini sosok yang sebenarnya. Sareng saya teh, bila yang terang aduh. Hah? Kudunya Kapun tampilih kaganggu, niring sakedap ka dieu nya tenan naon. Atau nuhunnya sepuh. Atuh. Belakang kaki belakang. Ini tantan bapak-bapak. Udah salah. Kunaon gitu. Hah? Karunya kunaon? Sok. Cari nanu bener. Karunya. Sok. Cari. Urut cari. Kunaon budak itu kunaon? Kumaha? Syukur cari. Kita sareng saha tuh. Hah? Sa?
nya aku naon nya teh. Kayaknya nih sosok tersebut tuh kayak kerasa kasihan gitu sama Audi. Apa yang dirasa sama Audi, beban hidupnya mungkin ya, kerasa sama sosok tersebut. Dia tuh ngerasa kasihan. Entah apa yang dirasa sama Audi, cuman salah saya teh. Udah jeung Abi we. Entong itu kalungnya. Nah aku naon budak teh. Nya masuk rek ngilu masuk tapi budak mau bisa di dieu. Sok pengajagaan-keun. Bisi benernya mah. Sok reknya kurang ke dipangbawakeun. Benar. Bener karunya. Coba kacamata. Coba nya masuk. Kacamata semua. Coba nya masuk. Caitan nu laras. Karunya. Pokoknya cenah. Sebenarnya banyak sepuh loh di sini. Yang kayak bukan melindungi ya, yang menjaga rumah itu supaya gak ada sosok yang aneh-aneh. Tapi ada konflik yang berkepanjangan gitu yang saya lihat di sini, yang sampai sekarang pun belum kelar dengan adanya rumah ini tuh. Entah itu pembagian harta warisan, entah itu apa ya, kurang ngerti saya juga masalah internalnya. Tapi ada masalah dengan rumah ini tuh. Tadi apa yang dibilang Audi ya, tadi yang di depan pertama pas kita datang saya lihat tuh ada sosok entah gimana dia nengok, tapi saya lihat dia ini lagi gitu. Ngebalier lah kalau bahasa Sunda. Nengok gitu. Pergi lagi. Terus aja kalau dilihatin dia pergi lagi. Tapi yang pertama masuk sih ya pas kita belum opening, kita lagi shoot tempat. Sek langsung dada tuh di sini, gak bisa napas dari tadi. Entah kenapa. Gak ngerti. Kayak yang banyak banget yang ngumpul gitu di sini. Kalau kita ngumpul orang desek-desekan kayak gimana sih? Kayak gitu rasanya. Dada tuh sakit gitu, sesek gitu. Oke teman-teman, mungkin ini ruangan apa ya? Bisa dibilang ruang keluarganya mungkin ya. Tapi yang lebih menarik, kita ada sesuatu di dalam, kalau boleh lihat. Di sini tuh mungkin dulunya toilet, tapi ada semut tuanya. Dan ada sesuatu nih, sesuatu yang sering mungkin dipakai sajen. Pakai sajen, ini bekas kopi. Entah udah lama atau masih baru, ini bekas kopi. Sosok kakek yang tadi tuh diamnya dia di sini, yang dia bilang, yang tadi ngebisik ke Ido, rek naon kadari. Sosoknya ada di sini. Mungkin yang lebih kuat areanya sih di sini, kuat banget ini. Baik, pindah aja. Dari tadi siapa yang masuk ke sini? Tapi kayak lebih panas Pak sih. Di sini mungkin
kayak gitu ya. Kayak gitu ini kan ribet udah gini masih kata saya masuk. Ini mungkin bisa dibilang ruangannya sih bangunannya Banyak sih aneh gitu. Bingung ya, kotak-kotak Banyak sekat juga sih. iya banyak Dan sekali. sekatnya membingungkan. Kayaknya dulu ini pintu masuk Ini ruang iya, tamunya juga ada begini. pintu lagi. Nah, di sini pintu tuh ada 3 itu di sini yang di sana di sini Empat. empat ya ada 4 yang pertama kita masuk kan ya pertama kita tadi masuk sebelah sini yang di tengah sini di sini ada di sini juga ada Jadi Nggak kayak ini ya, jadi kayak 4 keluarga jadinya. iya kayak nggak tahu Rumah. dulu bangunannya disekat-sekat untuk jadi Beberapa keluarga. beberapa keluarga mungkin entah gimana juga kurang ngerti ya. Masuk ke sini pintu. Khususnya pintu. Ini Cuma di sini hawanya lebih panas ya dari tadi penasaran pengen kesini entah kenapa dari pertama datang. Bu amis telur tapi Udah. Yang konyol gini. Ini di sini kayaknya saya yang sering minta togel juga deh. togel Banyak warga-warga sekitar yang saya lihat ya. Dia tuh kayak kasih sesembahan. Entah tujuannya buat apa. Kayak yang entah kayak gitulah. Kenapa sih orang-orang tuh ambisius dengan hal yang begitu gitu. Belum tentu juga mereka tuh mau ngasih juga sebenarnya. Karena dari itu sebenarnya sugesti dari orang yang tersebut. Ini orang ini bentar mau komunikasi tapi kayak yang nempel nggak gitu. ragu gitu Agak kan panas. pasti panas banget ini. Nah saya penasaran tuh yang ada sosok pocong. Tadi ada sih sebenarnya Yang di sering depan. nampakin ya, nampakin. yang sering nampakin ke warga. Tadi ada di depan tapi dia gak berani masuk. Depan luar. Tadi ada di Mungkin luar. karena ada sepuh ya. Iya, sebenarnya banyak yang bilang katanya kan ini pinggir jalan juga. Benar. Banyak yang bilang di depan tuh banyak yang kecelakaan. Dan katanya sosok tersebut Larinya ke sini. suka larinya ke sini. Tapi kalau kata saya sih ada ini tuh gak akan mungkin hal yang aneh-aneh masuk ke sini karena ini udah ada penjaganya rumah ini. Yang tadi masuk ke Audi pun sepuh semua gitu. Bukan Yang jin aneh-aneh ibrit lah. yang aneh-aneh. Dan saya lihat yang sosok pocong itu cuma ada di luar, dia gak berani masuk. Dan ada satu hal lagi, ini dekat air. Tadi saya lihat ada ular lewat balik. Entah itu penasaran dengan kita, entah itu dia yang mendiami daerah sini juga. Ngelewat doang sih. Orang sosok ularnya itu kayak putih semua tapi gede, cepat gitu jalan. Gimana Bobby? Badan tuh dari tadi kayak yang enjoy gitu. Kayak gitu ya. Siap lah ya ujinya ada di sini. Sendiri juga siap kayaknya. Soalnya nggak ada yang aneh-aneh. Belum tentu dong. Aduh panas. Ya, benar cepat. Ya. Bukan doaan sih. Yuk. Bukan Jadi apa kok? ruangan paling depan mungkin. Paling depan, paling tengah di rumah ini gitu. Mungkin ini ruang tamu lah. Bisa dibilang Hmm. ini rumah. Orang tamu tapi
yang kita bingung tuh dari tadi ya gini, di tiap posisi itu banyak pintu gitu. Jadi itu bisa jadi ruang tamu. Ini Di sini bisa. Di situ bisa. Kayak kontrakan lah gimana Iya. gitu, banyak pintu kayak gitu. Bingung gitu bangunan rumahnya seperti apa. Padahal ini luas sih bangunannya, sayang Lumayan banget lah. gitu. Kenapa nggak direnov lagi, terus difungsiin lagi? Apa dong? Hah? Ini belakang. Hah? Belakang. Terus? Kenapa? Aku masukin aja. Hah? Kenapa dong? Kenapa nggak boleh masukin tuh? Panas ah. Ini ya gitu. Ya, Panas. nggak apa-apa. Terus sok aja, jangan ditahan. Jadi dari pertama masuk juga sih, bukannya bau amis ya. Tahu nggak sih minyak Arab itu ya? Minyak Arab yang harumnya gimana ya? Jelasnya bingung. Kayak minyak Arab lah gitu. Pas pertama masuk, ada lagi. Tadi gak ada, ada lagi. Hilang ada. Kayak yang tadi pas pertama kita masuk ke rumah Ido juga kayak gini harumnya sama. Tuh. Tuh. Mau dibantu dong? Enggak lah, mau. Pemalu. Panas. Daripada panas terus? Enggak. Bisa lah. Hah? Enggak. Tanyanya. Tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sareng saha ieu teh? Kumaha sepuh anu bade didugikeun. Pada kemana anak saya? Pada gak ada katanya. Jadi gimana ya? Banyak banget sosok sepuh gitu yang nggak ada yang ingat katanya. Tas lami teh didongkapan. Dari kecil katanya diurus. Gimana ya? Jadi emang rumah ini tuh lebih
dapat feelnya tuh lebih ke sedih sih dibanding ke hal-hal aneh gitu. Ya mungkin dulunya di sini terbentuk beberapa keluarga lah, jadi nggak cuma satu keluarga doang. Ini boleh didugi semua. Mana mau lagi itu kak keluar. Iya. Insya Allah. Urus direlati. Geus gede ulah poho. Dong diturutan gitu. Ya. Mohon. Ya. Kau mau kawin dong saudara. Terus banyak pesan pesan moral lah itu, meskipun ya kan kita dikandung 9 bulan gitu sama ibu kita, jangan sampailah ya kan dirawatlah dari kecil sampai gede, jangan sampai kita lupa lah gitu sama pengorbanan orang tua, sama pengorbanan keluarga. Meskipun kita sudah berkeluarga gitu kan, sempatkanlah, luangkanlah waktu gitu buat bertemu sama orang tua, kumpul sama orang tua. Jangan sampai kita tinggalin mereka, jangan sampai kita lupakan mereka, karena jasa-jasa mereka tuh gak bisa tergantikan lah gitu. Asli, jadi sedih ya. Jadi mellow. Bentar, gak bisa ngomong sih. Kalau masalah gini sih. Jadi yang dirasa sama si nenek tersebut tuh ya, dia tuh sebenarnya dia nggak minta hal yang lebih dari anaknya. Dia tuh pengen hanya sekedar dikunjungi sesering apapun, sampai dia gimana ya, penghujung hayatnya pun anak-anaknya tuh nggak tahu kemana. Tega. Tapi setelah dia nggak ada konflik sama saudaranya tuh malah lebih panjang gitu yang saya lihat. Ya itu yang bikin si nenek tersebut sedih. Saya sih, kita juga kita sebagai orang tua gitu ya, ngerasain hal tersebut ya pasti sedih sih. Ya jangan sampai dilupain lah gitu kan, jasa-jasa orang tua ngurus gitu ngerawat kita dari kecil sampai kita bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nama-nama orang tua gitu, apalagi yang jauh ya sama anaknya, terus didatengin anaknya itu udah seneng, meskipun didatengin aja gitu. Terkadang mereka nggak minta hal-hal yang lain gitu, mereka cuma pengen ketemu udah bisa mengobati rasa rindu. Sedih sih di rumah sumpah. Yang tadi sih gak begitu itu ya, pas dia masuk gerasa banget gitu, kesepiannya kayak gimana, terus kangen sama anaknya sendiri kayak gimana. Tapi yang nggak ngerti tuh di sini banyak sepuh. Nah, mereka tuh masih satu keluarga. Jadi di sini tuh nggak cuma satu keluarga atau gimana sih? Bukan, jadi sepuh tersebut tuh sebenarnya sebelum si nenek meninggal tuh udah ada. Oh. Jadi dia tuh yang sengaja yang jagain rumah ini tersebut gitu. Dan sampai si nenek udah gak ada, jin korinnya dia menetap di sini, yaitu bareng-bareng sama si nenek tersebut gitu.
Ya si neneknya apa ya, nungguin cucu-cucunya, mungkin ya kakeknya nungguin anak-anaknya, ya masih berkaitan lah. residual energi di sini tuh kuat banget gitu, masalah tentang apa kerinduannya si nenek ke anaknya, terus rasa kesal dia kenapa nggak ada, ditunggu-tunggu tuh nggak ada, itu kuat banget gitu. Pasti sedih banget sih yang saya rasakan. Makanya sih teman-teman ya, mumpung orang tua kalian masih ada, sayangin lah. Ya, jangan sampai ngecewain lah. Kalau mereka pengen ketemu kita, ya wujudkan lagi tuh, luangkan waktu buat ketemu sama kedua orang tua. Masa ini mewah sih. Bobby gimana Bobby? Pusing banget. Jadi Andri, kalau saya ngerasainnya gini ya, jadi ibaratnya tempat ini tuh kayak air sama minyak. Maksudnya Jadi, mereka ngebaur, tapi air sama minyak tuh gimana sih, tetap di jalurnya masing-masing gitu. Jadi kayak tadi ngerasain kan, kayak siapa tadi yang bilang ada sosok apa pocong apa gitu kan, terus yang di daerah atas tuh banyak gitu. Tapi satu sisi tuh ada sosok yang baik gitu, jadi nyatu di satu tempat, tapi dia tetap aja maksudnya di jalurnya masing-masing gitu. Tapi bener kan, berarti yang Andri rasain juga sama ya teman-teman sama yang saya rasain, maksudnya sinkron gitu ya. Jadi memang lebih ke sendiriannya gitu, kecewa gitu. Maksudnya dia mungkin dia kecewa sebagai orang tua ya. Namanya orang tua tuh dia nggak butuh yang namanya balas budi dari anaknya itu berupa materi atau apapun ya. Luangkan waktu buat cek orang Sunda aja kudi longok oge. Nah, maksudnya itu ditengokin aja mereka tuh udah seneng gitu. Makanya tadi kayak bahasa Sunda zaman dulu banget itu ya. Saya juga gak ngerti itu. Jalegar apa sih? Joledar. Nah, joledar itu jadi kalau bisa diartikan tuh ya gitu, misalnya nggak peduli lah, bahasa simpelnya mungkin ya. Jangan nggak peduli sama orang tua. Tali kantong jaledor kakolot. Nunggu? Tunggu sedih tunggu. Aduh. Sejauh ini sih udah kita explore berapa ruangan, nggak ada, maksudnya Gak ada hal yang interaksi yang sebenarnya ekstrim gimana ya, maksudnya lebih ke rasa, lebih ke pesan yang banyak pesan moral sih ya. ya. Jadi ya kita gitu sebagai manusia jangan terus memandang apa ya sosok tersebut tuh negatif. Iya gitu. Ada positif ya, contohnya yang tadi kan banyak pesan moral yang Sebenarnya mungkin si nenek menampakkan itu bukan berarti dia menakut-nakutin, tapi dia tuh pengen ada pesan yang disampaikan, tapi ke siapa itu harus dia disampaikan. Mungkin ya sosok karena kita sekarang di sini, ya kita yang bagian menyampaikan apa yang dia rasa, apa yang dia unek-unek selama dia ada itu kayak gimana. Dan tadi juga saya tuh ngerasa pas duduk di sana dari awal juga kan kayak Adi tadi sempat bilang ya, serem, lihat saya serem gitu, terus kayak ada sosok lain apa gimana gitu. Itu sebenarnya yang saya rasain tuh seneng gitu, maksudnya loba incu, apa sih maksudnya banyak anak-anak gitu. Rasanya anak sendiri. Nah jadi mungkin lebih ke si nenek ini tuh butuh kehangatan keluarga mungkin sih. Iya. Kayaknya gitu ya. Ya nama-nama orang tua lah pasti. Kalau lanjut lagi ke tempat lain. Ya jadi teman-teman kita tadi udah mengelilingi area rumah ini ya. Semuanya akhirnya kita memutuskan uji nyali lokasinya di sini. Dan tepat di belakang kita tuh kamar mandi tadi ya. Yang ada sumur. Ada kamar mandi, ada sumur. Nah kayak hari ini Siapa nih? istimewa ya. Hari ya. Jarang-jarang gitu hari. Yang uji Baru nyali. kali ini. Baru kali ini. Edisi spesial.
Polos nggak? Polos. Oh, polos. Ya. Sebenarnya ini udah planning dari lama ya. Iya. Request Kang Ari sendiri Iya. ya. Saya aja lah. Nyari minggu depan. Excited banget pengen uji nyali katanya. Terus apa? Boleh dibocorin? Apa tuh? Besok apa? Ya pokoknya teman-temannya Kang Ari semua ditinggalin katanya Iya. gitu. Jadi Kang Ari tuh pengen bener-bener ngerasain gimana Feel-nya. rasanya orang yang Bener-bener istilahnya polos. polos gitu. Kalau uji nyali itu rasanya gimana betul? Betul. Ya, Karena semoga. dari tadi juga apa ya? Ya disimpan lah. Rasanya beda sih, berat terus kepala ini. Akhirnya Akhirnya. penasaran apa yang mungkin orang lain rasakan mungkin ya. Biasanya kan Kalem. gitu. Kayak gak ada beban gitu. Bu, Mau sendiri aja. Kan sama Bobby. Oh sama. Solo. Terus ditemenin. Iya. Saya mah penakut aslinya. Waktunya kira-kira berapa menit? Sekarang jam 2. Jam. Ini brandnya terlalu ditutup. Jam 2 kurang 10. Kurang 10. Ya, Ya jam saya 2. mau sejam mau 2 jam juga bebas. Oh, beda suhu. Ya udah kita makan aja dulu Bu. Iya. Jam berapa jam? Jam berapa Bob? Setengah 3 Bob? Setengah 3. Setengah 3. Oh iya. Bisa. Bentar, penasaran dari Kang Ari kira-kira nih ya, dari gambaran Kang Ari bakal ada hal ekstrim atau apa nggak kira-kira? Gini aja, yang dari luar bisa nggak masuk sih? Dengan dipanggil gitu. Bisa. Dengan dikasih izin oleh sepuh yang di sini pasti bisa kan? Bisa. Masih bisa. Panggil. Udah balas dendam. Nggak ada. Nggak ada nama. Itu tuh kayak unek-unek sama ini. Jadi gimana nih? Ya udah untuk mempersingkat waktu kan bisa dimulai aja. Ya, bye bye. Selamat uji nyali. Selamat berjuang. Siap. Ayo Bob. Ya Bob. Bye mau kemana Bob? Bye. Gimana Bob? Iya. Tempat ini gimana menurut Bobby? Apa ya? Emang bener kata Audi sih. Pertama masuk tuh, ya bukan kata Audi aja gitu ya. Pertama masuk tuh emang. Jadi apa ya? Jadi tiap jalan tuh asal ngelayang gitu. Ya. Kayak mungkin apa ya, ini bisa disebut tuh kayak perpindahan dimensi mungkin ya. Kalau kita di dunia nyata masuk ke dunia mereka lah, karena kan itu jalan kita kayak ngelayang. Beda lah kan rasanya gitu kan. Saya sendiri pun tadi ngerasanya beda gitu, karena memang saya pengen ngerasain gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita polosan gitu ya di lokasi kayak gini. Bukan sompral sih ya teman-teman, gimana ya, pengen tahu lah kalau misalkan menurut Bobby mah yang bahasa dia tuh adrenalin speednya kayak gimana sih gitu kan. Dan gimana setelah polosan? Kerasa? Kerasa kepala saya tuh berat dari tadi Bu. Pundak saya sakit gitu. Ya itu mungkin karena masuk ke Iya. dunianya mereka, dimensi lain ini. Kayak gesekan gitu mungkin aja. Kalau misalnya Bobby di lokasi ini suruh sendiri, meskipun di sini tuh nggak Jakarta ya, gimana? Enggak sih. Apa ya? Emang soalnya meskipun tempatnya boleh dibilang gitu ya, banyak sepuh yang baik-baik gitu kan. Tapi kalau perasaan sama apa sih? Energi itu nggak bisa apa? nggak bisa dibodohi gitu kan. Kerasa banget gitu, meskipun ya tempatnya kalau boleh dibilang
pada baik-baik gitu ya. Tapi energi sama perasaan kayak ada yang apa gitu tetap aja meskipun ya. Beda ya. Apalagi ya apa bangunannya itu agak pengap gitu. Dan aneh ya, jadi gimana ya, kotak-kotak nggak jelas sebenarnya. Entah mungkin dulunya ini dibikin untuk 3 keluarga, mungkin ya kayak di sekat-sekat. Jadi udaranya pun gimana ya, kadang panas, gak lama dingin. Kalau misalkan logikanya di normalnya harusnya dingin karena kan habis hujan juga tadi. Habis hujan dan emang cuaca di sini tuh apa sih? Masih banyak kayak tangkal apa pohon-pohon gitu. Pohon gede banyak. Oh ya, tapi kan Bobby tuh sempet nolak nih uji nyali sama saya. Yang di dalam pikiran Bobby tuh kenapa bisa nggak mau gitu sama saya? Kalau pikiran saya tuh ya kalau ibaratkan saya uji nyali sama si Ari atau enggak sama si Andri gitu ya. Apa ya? Kadang mereka tuh bukan jahil apa ya? Mungkin untuk memeriahkan sesi uji nyali kayak gitu kan. Kadang tuh suka nggak di kalau ibaratkan sketsa gitu ya nggak ada dalam sketsa pun kadang tiba-tiba apalah gitu saya paling merayam kayak gitu Nggak ada di dalam skenario harusnya gini, tiba-tiba ada ini gitu. iya. Dan kan saya orangnya tipe kalau bahasa Sundanya mah dewasan gitu Gampang kaget. Saya emang orangnya gampang kaget gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh refleks saya 100% lah kalau boleh dibilang refleks saya tuh 100% cocok jadi penjaga gawang gitu. Refleks saya kuat bener. Makanya saya malas gitu. Mending kalau uji nyali itu mending sama orang yang polos. Jadi kan kalau yang polos mah kayak saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Lempeng aja ngobrol-ngobrol aja gitu. Saya juga ini polos kan sekarang. Sama-sama polosan, terus tiba-tiba ada penampakan kemana? Insya Allah merem. Tapi setelah tadi apa ya sempat banyak yang mediasi ke Andri terus ke Audi gitu ya, suasana tuh berasa langsung adem gitu Nah, beda ya, beda panas ya. Mungkin entah karena mereka sudah menyampaikan unek-unek yang mereka pendam selama ini atau apa gitu ya. Mereka karena kan energinya ada suatu hal yang ingin disampaikan, karena mereka juga caranya mungkin tidak tahu. Mungkin karena kita datang ke sini mungkin kebetulan terus ada yang bisa disampaikan dan bisa untuk mengutarakannya, mungkin ada seenggaknya sudah bebannya enggak terlalu menggebu-gebu mungkin ya. Dan juga ada mediator mungkin ya. Jadi mereka sempat mencurahkan Ya, unek-unek yang mereka pendam selama ini. Dan kalau misalkan tadi dengar ceritanya dan kisahnya kayak gitu ya memang sedih sih ya. Kalau misalkan namanya orang tua kecewa sama ya keluarganya sendiri, terus mungkin sosok nenek itu ada beberapa kali masyarakat yang lihat, bukan tujuan dia tuh bukan untuk menakut-takuti, tapi mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan tapi yang melihat perlu takut juga mungkin. Dan juga beliau juga bingung gitu ya harus menyampaikannya ke siapa. Iya. Tapi ini rumah kalau misalkan nggak di kotak-kotak ini gede ya Bu? Iya. Luas lah.
baru sebentar Bu. Ini jujur asli dari tadi saya sakit kepala saya ini. Kayak apa ya? Kayak di ketinggian gitu ya. Kalau misalkan kalian pernah ngerasain dengung kuping ya, jadi kayak gimana ya, kayak ditekan gitu. Saya mah ya pundak dari tadi tuh kayak yang masuk angin, nggak tahu emang saya masuk angin dari perjalanan juga saya udah ngomong. Saya kayak masuk angin gitu ya, tapi pas masuk sini juga makin kerasa gitu pundak tuh. Berat banget. Tapi sih kalau bangunannya saya serasa flashback ke ini ya, ke mana? Ke daerah Subang tadi ya. Episode kita apa? Yang rumah judi itu gitu. Oh iya ya, hampir sama. Hampir sama sketsa rumahnya kayak gini. Kotak-kotak gitu. Kalau misalkan tapi yang di Subang tuh lebih kecil kalau untuk rumahnya. Kalau ini kan lumayan. Perbedaannya kita kesini 2 kali ya teman-teman, daerah sini tuh. Perbedaannya tempat dulu pertama kita kesini sama ini gimana Bu? Untuk perbedaannya sih cukup mencolok ya. Kalau boleh dibilang tuh kita kan pernah kesini tapi mungkin beda wilayah gitu. Dan juga beda tempat, kan di sini indoor, di sana outdoor gitu ya. Tapi yang lebih mencolok tuh biasanya kan saya terus teman-teman kalau diibaratkan di tempat yang outdoor tuh si adrenalin tuh nggak terlalu dapat gitu ya. Tapi pas pertama kesini di daerah sana tuh dapat banget. Apa emang mungkin ya penunggunya emang cukup ekstrim mungkin ya, atau enggak gitu, berbanding terbalik di tempat ini gitu. Di sini meskipun tempatnya indoor gitu ya, kan ini bangunan rumah, tapi nggak se ekstrim yang tempat pertama kita kesini kalau menurut saya sih. Ya karena kan mungkin kalau di sana tuh banyak jin air lah kayak gitu kan, mereka juga cukup jahat ya, apalagi ada rajanya, pasti mereka juga lebih defense Bu. Ya kayak tadi aja kita kesini meskipun mereka baik ya, yang di sini mereka juga defense. Kita kan dibikin kelayangan tadi kan, bikin ya tadi Ido, Audi, terus Andri sampai sesak napas, terus Bobby, Ido, Audi kan kayak jalan kaki tuh kayak ngelayang kan. Itu salah satu bentuk pertahanan dari mereka, mungkin mau ngapain kalian kesini. Dan setelah mereka tahu kita tujuannya ke sini nggak macam-macam lah ya. Ya mereka juga welcome gitu ya. Kan akhirnya juga mereka bisa mengutarakan apa yang selama ini pengen disampaikan kan. Tadi ada ucapan yang kalau bahasa Indonesianya tuh jangan lupain orang tua, jangan sia-siakan orang tua gitu. Toh kita juga nanti bakalan jadi sosok figur orang tua gitu ya. Apalagi kan kayak saya sama Bobby kan sekarang udah punya buntut, jadi ya seenggaknya saya pun ke orang tua saya nanti bakalan lebih gimana ya, lebih bisa ngerasain gimana gitu jadi sosok orang tua tuh. Soalnya kita berdua udah ngerasain gitulah ya. Dimana bangganya punya anak yang yang suatu saat pasti bakalan jadi kebanggaan kita gitu ya. Dan kita pun nanti ketika insya Allah umur kita udah tua gitu ya, kita nggak mau lah, saya sama Ari gitu utamanya yang udah punya anak, saya dalam hati saya tuh saya nggak mau gitu, entah nanti ketika saya udah tua anak saya tuh cuek ke saya gitu. Ya berarti kan
itu juga bisa jadi kaca untuk kita sendiri ya. Kita nggak boleh itu ke orang tua, karena nanti pun saya nggak mau digituin sama anak saya gitu kan. Ya mungkin kayak tadi contohnya yang kalau misalkan kita bisa ilustrasikan beliau ini diam di dekat jendela ngelihat ke luar, mungkin dia itu juga nunggu sebenarnya kan. Sebetulnya orang tua tuh tidak perlu dibalas dengan materi aja sebenarnya. Kita misalkan kita sudah pisah rumah, kita main atau misalkan ya untuk sekedar mampir makan, itu pun udah bikin hati mereka tuh senang ya, karena kita masih peduli untuk datang. Di belakang kami ini kamar mandi dan masih ada sumurnya masih ada airnya, ini dalam banget nih sumurnya. Dan tadi juga ada bekas kopi ya, entah itu bekas sajian meminta sesuatu. Tapi masuk akal nggak sih lo datang ke tempat angker gitu ya, yang bisa disebut mungkin sudah punya fenomenanya sendiri, kita datang terus meminta. Menurut Bobby itu masuk akal nggak sih? Enggak sih, kalau menurut saya tuh apa ya, kita datang terus kita meminta sesuatu ke yang kita nggak tahu gitu. Kita tuh meminta sesuatu tuh ke siapa gitu, Nggak jelas juga. nggak jelas juga gitu ya. Dan mungkin mereka yang dikasih sajiannya juga ya senang-senang aja Iya. dia dikasih makan. Apa bedanya gitu kita meminta sesuatu ke, ibaratkan ke jin gitu ya. Dia kan secara fisik nggak terlihat gitu, makhluk halus gitu ya. Apa ya, susah sih ngejelasinnya. Kenapa kita tuh udah punya pegangan gitu ya, udah punya Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikiran-pemikiran yang selalu meminta sesuatu ke lain sisi selain Tuhan gitu, Allah Subhanahu Wa Taala, Jatuhnya yang musrik. iya, ya buat apa gitu. Dan kalaupun dapat gitu ya hal yang dimintanya itu, entah mungkin itu kebenaran aja mungkin ya. Iya. Kalaupun misalkan itu hal yang jadi real nyata yang selalu bisa menghasilkan kebenaran, banyak orang yang sudah kaya berarti. Iya. Gak akan ada lagi ya yang minta-minta kayak gitu mungkin. Entah karena mereka tuh sugestinya emang, kalau bahasa Sundanya edan teuing gak tau apa gitu. Kageloan. Apa ya, kalau misalkan Bobby bisa lihat tuh di belakang kamera atau sebelah sana, bukan persis belakang kamera sini tuh banyak yang lewat dari tadi. Tapi ya kayak apa ya, punya aktivitas masing-masing lah. Kayak saya di sini aktivitasnya ngobrol sama Bobby, mereka Cuek aktivitas mungkin sendiri ya. lah. Tapi kalau saya sekarang ngerasa ini berbalik dingin di badan, kayak angin seliweran. Tapi entah dari mana. Kalau misalnya di sini kan nggak ada ventilasi. Buat teman-teman yang lain juga, kalau kamu ikut sama kita untuk penelusuran boleh ya. Ya, kita welcome selalu. Terus mau merasakan adrenalin uji nyali, mau sendiri atau mau ditemenin, bisa boleh. Dan supaya kalian juga tahu di lokasi itu kita kayak gimana gitu. Iya. Suasana mencekamnya seperti apa, ada hal-hal yang suka tidak terduga ya. Iya. Dan kita pun sekarang udah agak mendekati
ke apa ya, ke peluncuran giveaway mungkin aja. Sebentar lagi insya Allah lah kalau target kita tercapai gitu bakalan ada giveaway buat teman-teman. Bantu subscribe, Ya. share, komen ya teman-teman untuk semuanya. Terus dukung channel ini untuk bisa berkembang lebih baik. Ya sedikit lagi lah kita nyampe target nih untuk di bulan ini lah, sebelum bulan puasa lah insya Allah ya. Dan tim berserta kru pun ketika giveaway sekarang keluar gitu ya, mungkin pasti ada target dan giveaway Yang lainnya yang lebih menarik gitu. Lumayan sekarang tuh ya lah, lagi musim tuh duit, ipon apel digigit ya. ya. Ngap Bob? Pastinya enggak, Pak. Udah semakin kelayangan kepala sebenarnya ini, tapi saya berusaha untuk tegar. Ini serius, ini apa ya, dari pertama masuk tuh kalau melek tuh kayak ada bayangan pops kayak gitu. Ya. Kalau di kamera tuh kan bayangan putih gitu ya, tapi ini di mata saya tuh kayak merah. Sama. Banyak banget ini. Yang saya rasain ini tuh semakin apa ya, badan saya tuh semakin nggak enak sebenarnya, semakin merinding nggak jelas dari belakang saya, sampai merindingnya sampai pipi nih kalau misalnya bisa dilihat. Gerah tapi dingin, kayak kalau apa ya, Kalau lagi sakit kayak gitu. kalau lagi demam panas tiris. Rasanya tuh sekarang kayak gitu. Tapi ini mencoba untuk tegar, mencoba untuk difokus-fokusin, mencoba untuk kuat iman. Insya Allah. Ini sama kayak kita di Subang ya, lokasi rumahnya 15 tahun kosong. Tapi untuk di Subang pasti punya ceritanya sendiri. Serius betul. Kalau di Subang tuh punya ceritanya Ah. sendiri. Jadi apa ya, setiap episodenya tuh cerita-cerita dan fakta-faktanya tuh berkesan banget lah. Pertama saya ke Subang, beberapa kali penelusuran ke Subang tuh, wah, bener feelnya dapat banget di sana. Terakhir saya uji nyali pun berdua padahal gitu, dan sama teman yang jauh dari Cikarang gitu ya, pengen ngerasain Di lokasi kayak iya gimana? di lokasi penelusuran serta ikut uji nyali adrenalinnya seperti apapun. Memang dia di lokasi itu tuh sama saya ngobrol tuh emang dia merasakan apa yang dia rasakan di lokasi tersebut. Dan saya pun emang udah apa ya, udah nyerah gitu tadinya saya nggak mau uji nyali di sana gitu. Tapi kasihan kan teman-teman DAG jauh-jauh dari Cikarang gitu, pengen ngerasain uji nyali saya temenin, dan akhirnya saya merasakan hal yang tidak diinginkan. Mungkin sempat pingsan sejenak. Emang kerasa banget sih itu. Tapi beda ya, setiap ke Subang memang punya ceritanya masing-masing gitu. Kita udah berapa kali ya ke Subang tuh? 1, 2, 3, 4, kurang lebih 5 episode lah ya. 5 tempat 5 episode, dan semuanya ekstrim menurut saya. Dan kita juga ada apa ya, ada satu tempat lagi katanya di Subang yang kita diundang untuk datang. Mudah-mudahan kita bisa ya nanti. Dan tempatnya pun nggak jauh Dari yang kemarin, nggak jauh terakhir yang tempatnya, kita nggak terlalu jauh dari spot terakhir ke Subang yang kemarin gitu. Tapi sih kalau kan waktu kemarin ngelewatin
pas ke spot kemarin tuh kan ngelewatin dua, emang kayaknya emang cukup lebih ekstrim. iya sih perasaan mah gitu cocoknya buat Audi ya, uji nyali di sana. Kalau nggak Audi itu si Ido cocok buat di sana, serius itu. Tapi ada juga Bu, dari teman-teman yang suka nonton bilang pengen nyobain di sana, tapi ditemenin sama salah satu anggota dari DAG yang mungkin nanti terserah mau ditemeninnya, biar dia sendiri yang Yang nentuin lah ya sama siapa. Ya berarti apa ya, pilihan pertamanya teman kita yang di sana gitu ya, yang uji nyali terus ditemenin sama sama tim. Kalau enggak, kalau ibaratkan teman kita yang di Subang adrenalinnya kurang, mungkin si Ido, kalau enggak si Audi yang uji nyali di sana. Harus sendiri pokoknya gitu. Kenapa harus sendiri Bu? Iya. Soalnya udah beberapa episode si Audi sama si Ido nggak pernah uji nyali ya. Selalu saya uji nyali. Meskipun ditemenin gitu ya. Tapi tetap mereka tertawa di atas penderitaan saya. Tapi menurut Bobby ini sekarang mereka tertawa nggak? Pasti. Meskipun berdua gitu ya. Karena apa ya, mereka tuh selalu kalau bahasa Sundanya menjurung-jurung gitu. Sok. Si Bobby. Kacau mereka itu. Merasa kesempatan ya? Iya. Apalagi tadi kan si Ido udah menyinggung dikira apa ngetawain saya gitu, terus ngetawain si Ali. Wah, itu mah harus dibalas nanti buat episode minggu depan. Boleh, siap. Tapi mungkin kembali lagi ke tempat ini ya teman-teman. Saya sama Bobby ini merasakan langsung untuk suasananya di dalamnya kayak gimana untuk berdua nih. Kita ngebahas dari tadi, tapi memang nggak ada yang jahil ya Bobby. Terbukti memang di tempat ini nggak ada yang jahil karena kita udah setengah jam di sini, nggak ada ya hal-hal yang biasanya itu ada timpukan atau apa. Karena memang benar berarti di sini tuh menampakkan tuh bukan artinya dia untuk menakut-nakuti itu jahil, karena mungkin ada yang ingin diungkapkan. Ya terbukti ini saya memang merasakan pusing. Iya. Wajar lah karena bergesekan energi dengan mereka, tapi tidak merasakan hal yang mereka untuk berniatan untuk jahat. Sama sih. Hal-hal yang ekstrim banget gitu nggak ada di sini. Cuma semakin sini udah tahu mereka lebih aktif gitu aja. Ini udah keringetan serius ini. Ketek saya tuh udah mulai agak basah-basah sedikit. Karena memang jam 2 tuh aktivitas mereka tuh lagi gencar-gencar. Gimana tim? Saya sebentar waktunya tim. Nggak kerasa ya? Kerasa jam 2 jam. Gimana Kak? Bobby ketagihan, nah ditemani sama saya. Kan terbukti kan saya nggak jahil Bob ya, enggak? Kemana? Kata sambutannya. Udah ya Bapak. Udah beres ini? Udah nggak kerasa nih. Kurang Udah pas setengah jam. Setengah jam. Jadi apa yang dirasa selama uji nyali setengah jam itu? Siapa dulu yang jawab? Mungkin sama Bobby. Bobby. Kalau saya masih apa ya? Sempat pas teman-teman keluar gitu ya, si udara tuh dingin banget. Tapi mendekati waktu yang udah ditentuin uji nyali gitu, 2:30 kurang gitu, si suasana tuh panas banget nggak tahu mereka lebih aktif gitu ya, nggak tahu kenapa. Ini dari sekarang tuh ketek agak basah dikit. Serius? Karena hawa panas tadi waktunya. Padahal aslinya dingin Bob ya. Dan tos Emang pertama tek uji nyali dingin Cuma pas kesini tuh
hawa tuh udah mulai panas, hangat, panas. Ketek saya basah. Gitu sih. Paling tadi saya ngedengar di sini tuh kayak ada yang nimpuk Di belakang kamera ya. Itu doang sih yang dirasain. Bagaimana Ari? Peserta ujian. Kalau saya, Iya. Bisa tahu nyari tadi. alhamdulillah saya bisa uji nyali. Apa ya? Kalau saya yang saya rasain di sini tuh memang penduduk di sini tuh tidak jahil karena tidak ada pergerakan atau suara-suara kayak misalkan di tempat-tempat sebelumnya kita Biasanya ini kan gitu. ada aja lah gitu kan. Hal-hal yang aneh. Teman-teman tuh tahu mungkin kalau misalkan ada yang hal jahil, Bobby yang uji nyali kan sempat loncat lah sampai ya sesuatu lah gitu. Kebayang lah ekspresinya gitu. Tapi yang saya rasain itu memang kalau kelayangan dari tadi pun memang kelayangan asli berat. Kepala saya dari sampai sekarang pun masih ngerasain hal yang sama, dan pundak saya memang sakit nih dari tadi. Ya alhamdulillah ngerasain gitu ya. Ya, alhamdulillah merasakan saya. Karena berarti memang saya real kalau yang merasakan apa ya, untuk gangguan ya yang di sini, warga di sini enggak Apa yang dilakukan ya? ya, untuk menurut masyarakat kan mereka selalu menampakkan tuh anggapannya itu jahil. Iya. Ternyata kan memang bukan, ada suatu hal yang ingin Ini diungkapkan. disampaikan. Mereka memang dari tadi seluruhan memang ada, tapi ya nggak ganggu gitu loh. Saya merasakan, tapi kayak di belakang itu tuh yang apa ya, itu bisa disebut dapur Dapur, ya, ya. dapur itu dari tadi tuh banyak yang bolak-balik, tapi ya kayak mereka aktivitas sendiri, saya di sini ngobrol Jadi sama masing-masing Bobby, lah ya. gitu ya. Karena memang nggak jahil, nggak jahat di sini, tapi untuk merasakan memang merasakan, untuk apa ya, suatu hal gaibnya di sini memang ada. Banyak pesan moral yang didapat sih Iya, sebenarnya iya. di sini. Tetap pesan. Tadi kan ketika di sama Bobby uji nyali, saya bingung dong kata Joleder itu apa. Iya. Searching kita. Iya, kita searching dong. Takut Karena salah. iya, takutnya salah kan. Apa yang diartiin Joleder itu apa, dan ternyata tadi apa kata? Ternyata benar. Jadi Joleder itu tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan apa keluarga ya. ya, Iya. artinya seperti Tidak acuh lah, tidak tidak perhatikan sama orang tua intinya, Oh. kayak gitu katanya. Kartu Joleder itu berarti tidak mementingkan terhadap orang tua. Tadi sih waktu pas pertama di lokasi di situ, saya terutama menyampaikan bahwa Joledar itu artinya tuh apa. Itu tuh sebenarnya lebih ke apa yang saya rasain sama histori yang ketangkep sama saya gitu. Jadi saya sinkronin, mungkin kurang lebih Joledar tuh artinya seperti itu. Ternyata waktu searching Sama. ternyata benar ya, kurang lebih sama. Banyak pesan moral sih ya di sini. Pasti gak disangka-sangka apa yang masyarakat bilang di sini tuh banyak kejadian hal yang aneh. Tapi yang kita pas masuk di sini, ternyata si sosok nenek tersebut bukannya dia mau mengganggu masyarakat, tapi dia tuh mau pengen menyampaikan apa yang dia rasa, apa yang dia unek-unek dia selama ada gitu. Jadi intinya sih gini, moral yang didapat yang di sini, kalau kita gak bisa ngebahagiain orang tua, jangan bikin dia kecewa gitu. Itu aja sih pesan moral yang didapat. Ya harus sayang lah namanya sama Iya. orang tua gitu. Pasti suatu saat juga yang lain bakal jadi orang Orang tua. tua. Atau kita juga pasti ya bakal Jadi jadi orang tua. Ya kita juga kan saya sebagai orang tua, Bobby sebagai orang tua, nggak mau dong sama anak saya diperlakukan seperti itu. Diacuhkan. Jadi beruntung ya Bob ya, kita polosan hari ini, Iya. tempatnya aman ya. Alhamdulillah. Nggak ekstrim. Nggak ekstrim. Tapi gimana ya, dari luar tuh sebenarnya tempat ini tuh kayak ekstrim. Keeng. Keeng. Cek Sunda nama keeng gitu. Tapi udah masuk, emang sih awal-awal kayak kelayangan gitu kan, mungkin rek naon arwah kadia ya gitu lah. Apa sih defense gitu Iya. ya. Cuma Wajar. wajar sih, cuma kesini ya biasa adem. Oh ternyata yang di sini tuh sebenarnya ada maksud dan tujuannya, ya maksud tuh lebih ke positif lah gitu.
dibanding negatifnya. Nah, emang nggak ada negatifnya sih, positif semua kalau di sini. Mungkin karena ibaratkan, kalau menurut saya gitu ya, ketika setelah mereka melakukan mediator terhadap Audi sama Andri, hawa di sini tuh jadi adem gitu. Apa mungkin? Jadi unek-uneknya udah tersampai. Iya. Ya seenggaknya mereka sudah tidak menggebu-gebu lagi untuk ingin mengutarakan energinya semakin besar kan gitu kan. Ya karena saya lihat sih ya, dari bangunan gitu kan, dari pertama kita masuk di tiap celah-celah itu udah banyak apa Bekas amat lancar deh. laba-laba. Iya, sarang laba-laba. Gak mungkin Jaring Spiderman. Ya, sarang laba-laba banyak banget, berarti nggak ada orang yang berani masuk ke sana. Udah lama Iya. banget berarti. Ya mungkin maksud tuh sosok yang di sini kan pengen menyampaikan sesuatu, tapi tanggapan orang lain beda gitu. Sangkanya jahil. Sangkanya jahil. Padahal kan mereka ada maksudnya baik lah gitu. Sebenarnya pengen menyampaikan sesuatu gitu. Tapi mereka bingung mungkin ya. Iya. Untuk menyampaikannya tuh ke siapa. Dan kebetulan kita sekarang kesini. Ada mediator pula gitu. Mungkin Ada wadahnya. Iya. Mereka sedikit senang gitu. Lega lah gitu, bisa jadi mencurahkan hati mereka hati. yang selama ini terpendam gitu mungkin. Kebayang sih berapa tahun kemarin terpendam. Ya mungkin udah entah puluhan, entah ratusan mungkin ya. Jadi nggak tahu juga. Intinya mah feeling saya bagus hanya Bobo. Iya. Untuk apa? Untuk polosan di sini ya, untuk memilih lokasi untuk Alhamdulillah. polosan. Berarti feeling bagus kepada nanti misalkan tiba-tiba di Subang Bob. Iya. Ya duaan ekstrim aja. Karena di Subang tuh Wow. punya cerita tersendiri. Beda. Luar biasa lah. Luar biasa. Salah. Nah, berarti sosok-sosok yang warga lihat gitu, maksudnya informasi berita yang ini Yang tidak. sama kita berarti istilahnya ada ya keungkapan, maksudnya Karena gitu. ada berhasil komunikasi, kita aja komunikasi juga gitu. Ya ada benang merahnya lah. Karena kita pernah ngalamin di satu lokasi kita susah banget Bingung. pengen nemuin benang merah kita, Iya. bener-bener susah ya. Tapi Cuma kalau di sini dari awal gitu dari ya, dari awal sih kasih- alhamdulillah udah dari kasih bayangan lah gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tapi bagaimana jadi kita lulus uji nyali? Sangat lulus ya. Ya. Ya Kenapa? mungkin dari tempatnya juga. Nah, kenapa ya kok kayak yang kecewa di kelas? Kelas itu. Ikhlas. Ikhlas. Minggu depan insya Allah kuat. Siap ujinya. Minggu depan requestnya Bobby itu Ido. Kalau enggak Audi ya. Kalau nggak Audi. Gitu sama. ya boleh sama Kak Ari saya nanti. Tapi ini saya mau ingat nih, maksudnya memang kita itu, maksudnya connectingnya kita, terutama saya ngerasain makin kuat ya gitu. Dari waktu perjalanan, waktu masih di area Ranca Ekek lah ya kesini, kan tadi saya sempat ngomong ya waktu kita live tuh. Kenapa kalau misalnya kita bahas di satu lokasi yang mau kita tuju, sosok misalnya kita nyebutin sosok 1, 2, 3 gitu. Salah satu sosok yang kita bahas itu ada yang langsung connect ke hati gitu. Nah, terus begitu nyampe lokasi, itu saya dari luar, dari waktu teman-teman kita semua prepare, itu tuh udah bener-bener langsung ada connect gitu ya. Maksudnya dan mungkin memang si sosok ini juga udah nunggu lama banget ya, maksudnya nunggu ada Momen gitu. gitu, ada media yang rasa yang pengen dia ungkapin gitu. Ya alhamdulillah sih ya. Ya alhamdulillah kita bisa cari tahu apa maksudnya. Ya nenek ini untuk dia selalu nongkrong di jendela gitu. Ya akhirnya kita kan bisa ungkap lah sedikitnya meskipun tidak 100% semuanya ya. Karena takutnya apa yang disampaikan juga belum tentu kebenaran juga. Takutnya ada manipulasi dari jin. Ya namanya jin kan bisa tipu muslihat kan. Nah itu. Jadi kurang lebih apa yang kita sampaikan di lokasi ini tuh lebih ke apa yang kita rasa, apa flashback atau misalnya Kita story yang dapat. kita dapat gitu ya. Ya itu sih intinya terhadap orang tua, hargai mereka Selagi ada. Tuh.
Namanya orang tua mah nggak akan pernah putus lah ibaratnya. Gak ada kata bakas. Nggak ada batas. Ya even mereka udah nggak ada kan, kita maksudnya bakti kita masih bisa dengan cara mendoakan ya. Mendoakan yang sudah tidak ada. Kan Jadi sedih gimana? lagi gitu. Hawanya tuh naik turun ya, sedih biasa adem dingin sedih lagi gitu. Jadi gimana tuh kayak nggak ikhlas gitu dok? Enggak, bukan nggak ikhlas, enggak. Kurang puas. Cuma kurang puas gitu, kurang Nah iya bener. Episode selanjutnya ngerasain sendiri. Oke, berarti untuk kalau di Subang kan sudah ada request, ada yang pengen uji nyalinya sendiri dari yang sana, dari teman kita. Tapi kan dia tuh pengennya ditemenin, tapi ya terserah mau ditemeninnya sama siapa, entah sama Andri, saya, Ido atau Odi. Tapi untuk di lokasi selanjutnya saya bakalan bahas dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.